Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini kita dipertemukan kembali di acara yang menyajikan perjalanan hidup manusia bagaimana menggapai hidayah dari Sang Khalik. Hikmah yang senantiasa hadir di setiap hari Selasa pukul 1 siang. Dan pemirsa, selawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikut sunnah-sunnahnya. Pemirsa, di saat ini mungkin Anda sudah mendapatkan flyer yang beredar terkait dengan temanya mungkin agak sedikit mengundang emosi begitu. Karena di sana tertulis tukang marah yang tobat setelah mengaji Quran dan Sunnah. Nah, sekarang ini yang hadir di studio mantan tukang marah. Ada beliau Pak Tugio beserta pendamping beliau, istrinya ada Ibu Sumarni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Ini bersama Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Putranya berapa ini? 5, Mas. 5 ya. Ini ngomong-ngomong aslinya dari mana ini? Dari Tanon Sragen. Oh, Tanon Sragen. Ya. Usia sudah berapa ini? Saya umur 53, Mas. 53. Kalau Ibu berapa ini? 51. 51, alhamdulillah. Dan keseharian Bapak ini mata pencahariannya apa ini? Mata pencahariannya ya itu, Mas, sebenarnya ya tani, teman tani kan sawahnya ya nggak seberapa luas. Nah ini sampainya kalau malam itu cari tokek sama ular gitu, Mas. Cari tokek sama ular begitu ya. Ini di dalam artian untuk diternak, dipelihara atau dijual? Dijual, Mas. Dijual kembali ya. Dijual kembali. Ya, dan kalau setiap hari itu kalau untuk ular selalu dapat atau jarang kalau ular? Ular itu biasanya kalau musim-musim penghujan itu agak lumayan, tapi kalau musim kemarau itu jarang, soalnya air kan nggak begitu, di sungai kan kering, Mas. Oh, itu biasanya di pinggir sungai, Bapak? Di kali ya. Di kali. Ya, kalau tokek? Tokek itu ya di pinggir kali juga, terus di rumah-rumah warga itu juga, terus di tegalan sawah-sawah itu ada pohon-pohonnya itu, Mas. Oh iya. Ya di situ juga. Ya. Kalau Bapak mulai bekerja itu berangkat kerja itu mulai jam berapa? Habis sholat maghrib. Habis sholat maghrib? Berangkat ya. Kenapa nggak habis sholat isya sekalian, Pak? Ya, kadang-kadang takutnya gini, Mas, kemalaman yang sana udah orang-orang yang lain udah datang duluan. Waduh, kita kalah rezeki. Enggak. Ya. Ketika sebenarnya akhirat itu didahulukan, maka dunia biasanya disertakan oleh Allah begitu. Dan itu keyakinan harus selalu ditanamkan pada diri kita. Ya. Berarti kalau isya jam berapa, Bapak? Isaknya biasanya itu pulang sampai di rumah itu jam 2, kadang setengah 3, sekalian sholat tahajud gitu kadang, Mas. Ya. Baik. Witir gitu kadang. Baik. Kemudian kalau Ibu di rumah ini beserta putra-putra? Putranya masih 2 yang di rumah, Mas. Oh, yang di rumah. Yang 2 sudah berumah tangga. Satu di Bogor, yang satu di Sumberlawang sana. Ya. Dan yang 2 berarti sudah usia masih sekolah. Kelas 1 SMK sama 2 MTS. Begitu ya. Ya, itu di gambar apa yang beredar itu tukang marah. Nah, ini saya tidak habis mengerti. Karena mungkin kemarin Bapak juga diwawancarai di pengajian Ahad pagi, Bapak yang bercerita ini. Saya malah tidak sempat untuk menyimak secara seksama begitu. Nah, kapan sih Bapak ini mulai
sering marah begitu atau sejak kecil memang suka marah, Pak? Ya sejak dulu Mas, sebelum menikah, sebelum ketemu istri saya pun saya juga orangnya itu berangasan kalau orang Jawa Berangasan. gitu. Asli sana, asli tanah. Asli, iya. Kalau istri dari Jogja. Ya ya, atau karena suka ular dan tokek itu jenuh Bapak berasa berangasan. Waktu bujang belum Mas, Oh, belum cari. Oh, belum cari. Ya, itu sopir di Jakarta dulu. Oh, sopir. Berpribadi ya di Jakarta. Pribadi, Terus ketemu istri pulang, ya terus sampai sekarang itu cari hewan itu, pemburu itu. Iya, 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 iya. Nah, kalau cerita tentang Bapak ini suka marah itu bermula di usia berapa sih, Bapak? Ya dari muda sebenarnya kan ya namanya kan ya dulu kan miras juga Mas. Oh. Waktu mudanya belum nikah. Lah setelah ketemu istri itu masih marah juga tapi belum ngaji. Pernah loh Mas, kambing itu saya pukul mati. Oh iya, itu memang sudah sekarat ya, dipukul sekalian mati. Kan ceritanya gini Mas. Gimana? Anak sakit, yang kecil saya gendong. Waktu itu ngerokok Mas. Rokok saya taruh di ambilan itu di teras itu. Kambingnya itu di dekatnya situ lah, kok rokoknya dimakan Mas. Langsung ada kayu saya pukul aja langsung mati. Oh gitu ya. Mendingan mati kambing ya daripada mati rokok gitu. Iya makanya saya ya Allah kalau mikir masa lalu udah. Itu, setelah seperti itu menyesal nggak sih Pak? Maksudnya waduh kambing mati nih gimana? Ya waktu itu misalnya juga Mas, wah nek tak dol iki sepayu perang juta kalau ngoten, tapi kan namanya orang lagi emosi. Iya iya iya. Itu kalau istilah Jawanya keduung wis kadung gitu. Jadi sudah terlanjur tapi mau bagaimana lagi begitu. Nah, itu padahal sudah punya putra ya, sudah punya istri udah. begitu. Apa waktu itu yang menyebabkan itu tadi ya, diantaranya kambing pengen ngerokok juga gitu misalnya. Nah, yang lain apa saja Pak di antara yang pernah tersulut sehingga Bapak ini marah begitu? Ya kalau saya pikir-pikir kalau masalah marah ya sama istri juga, tapi kan kalau sama istri belum pernah, tidak pernah nangani, nggak pernah, cuman paling ya suara gitu aja. Yang paling puncaknya ya kambing itu, orang udah gimana, anak udah sakit, ekonomi susah, kok naruh rokok situ aja dimakan kambing, lah saya itu nguntapnya di situ. Padahal tinggal satu-satunya begitu. Iya ya, mungkin itu. Oh gitu. Mungkin kemarahan Bapak ini entah lupa atau entah malu untuk menyampaikan. Kalau Ibu yang pernah mendapatkan marah sebenarnya apa cuman itu saja Bu? Sepertinya itu udah sifatnya. Oh sifatnya. Sifatnya pemarah dahulu. Sebelum ngaji pemarah sekali. Ya. Ketemu pertama apakah tidak kelihatan bahwa beliau itu sifat-sifat marah itu dibawa oleh Bapak? Sejak dulu perangannya udah begitu. Memang Ibu ini pawangnya marah begitu. Sejak dulu pemarah Iya dia. ya. Mengapa dipilih Bapak? Nggak tahu ya, mungkin udah jodohnya. Udah jodohnya gitu ya. Pernah Pak mungkin ya bisa jadi gebrak meja, piring terbang misalnya seperti itu? Kalau itu nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Ini istri saya ada cerita ini ya Mas. Iya, iya. Sebelum dapat saya, waktu itu kan belum ada telepon, HP kan belum ada. Lebaran kan surat Mas. Lah waktu itu dia naik bis dari Jogja ke Jakarta itu kan ketemu sama orang katanya bilangin mau jadi nganten gitu kan. Dapat orang mana Mbak? Orang Sragen. Terus dibilangin. Wah nek Sragen ojo Mbak, Sragen gue nih wong mendem, wong main, wong. Nah istri saya sebenarnya juga diomongin sama orang itu, tapi dia nekat. Ternyata di tempat saya, di kampung saya, loh begini ternyata omongan ya waktu di bis itu betul katanya gitu. Betul. Dan waktu itu sempat menyesal apa enggak Bu? Enggak. Oh, enggak. Iya. Dan Pak Tugio, mengapa ya? Apakah ini, mohon maaf, apakah di kala kecil Bapak itu sering mendapatkan pelampiasan kemarahan dari orang tua, atau itu sangat tertanam dalam hati sehingga ketika Bapak merasa di waktu berkeluarga itu menjadi orang yang paling berkuasa, maka di situ Bapak menjadi ingin
menyampaikan pelampiasan itu dengan kemarahan begitu, Pak? Kalau masalah orang tua sebenarnya enggak sih Mas Joyo. Cuman bapak saya almarhum itu memang suaranya tuh kenceng. Pernah adik saya pagi-pagi itu berantem, adik saya nomor 2, nomor 3. Pegang satu, kepalanya satu kali dipruk itu pernah. Saya lihat itu. Orang tua saya, bapak saya memang dulu begitu. Tapi sama saya belum pernah. Soalnya suara dibentak kenceng gitu Mas suaranya. Ya paling tidak itu di masa kecil tertanam memori itu ya sampai ke bapak sehingga memiliki apa bisa jadi sedikit nurun gitu ya. Nah kemudian kalau ibu sendiri kemarahan-kemarahan yang kalau ibu tadi bilang sering begitu, itu diantaranya apa sih Bu yang masalah apa sih yang ekonomi kalau boleh dibilang nggak punya uang gitulah, pasti ya marah terus. Iya. Kan bagian mencari nafkah bapak kan? Waktu dulu kan belum ngaji ya sesukanya gitu loh. Oh, awal melamar ibu itu bapak sudah punya pekerjaan apa? Ya itu tadi Pak, supir pribadi di Jakarta itu. Ya. Nah, terus setelah ngelamar istri saya masih di sana juga punya anak 2 kan tempatnya tinggalnya di. Oh waktu itu ibu juga. Iya. Ke sana. Ya. Terus. Saya di pabrik peralon, istri saya itu di pabrik apa? Kaca yang ada lukis-lukisan itu. Sempat punya anak 2, terus kok saya pikir-pikir gini. Urip nang kota iki rekoso nek ora hasil kabeh kula sama itu kan. Akhirnya pulang. Saya izin sama bos saya yang punya mobil. Alasan saya, "Bos, minta naik gaji." Nggak bisa katanya. Ya udah saya keluar. Saya bilang gitu akhirnya saya untuk alasan. Ya, saya pulang ke kampung itu. Sampai di kampung ya sampai sekarang kerja begitu. Yang penting kan pokoknya anak istri bisa tercukupi ya, bisa gitu. Kerja adanya yang penting halal saya gitu Mas. Iya. Kalau Bapak ini mulai bekerja mencari ular dan tokek, itu kebiasaan itu didapat dari mana? Ya belajar dari teman-teman, pengalaman aja. Atau tetangga kanan kiri juga pencari? Iya pencari. Oh begitu. Paling tidak tuh ada 8 orang satu kampung itu. Iya. Bagaimana membagi wilayah pencarian itu? Ya gini aja, tanya-tanyaan misalnya, kamu semalam daerah mana? Misalnya Nogosari. Nah saya terus lainnya situ mungkin gitu. Apa mungkin daerah Gemolong misalnya. Oh gitu. Enggak merasa bahwa Nogosari wis mau bengi berarti kono sentek gitu. Enggak kepikiran gitu. Enggak. Ya cuman habis udah dicariin ya lain tempatnya. Iya. Kemudian berapa lama sih Bapak menyelesaikan fase kemarahan itu berhenti itu sejak kapan Bapak berhenti? Iya. Atau mulai berkurang? Paling enggak ya agak berhenti, mulai berkurang itu saya pendengar radio Mas. Pendengar radio tahun berapa itu? Dari tahun 2013 saya masih pikir terus sampai 2017 baru berani masuk ke cabang. Jadi 1 tahunan ya? 13 sampai 17 ya. 4 tahunan ya? Iya. 4 tahunan. Ya, padahal kalau jarak cabang dari rumah itu berapa? 1 kilo. Oh, dekat sekali. Dekat sekali. Iya. Cuman kan waktu itu mau masuk cabang masih malu Mas. Kok malu? Punya malu juga ya Bapak? Nanti kan gini pikir saya, orang-orang itu udah pinter semua kok saya baru masuk, ntar kalau ditanya suruh baca suruh ini kan belum bisa, malu saya ngomong gitu. Oh jadi dalam pikiran Bapak bahwa masuk itu sebagai siswa atau orang yang ngaji di MTA itu nanti akan dites cara baca Quran gitu. Itu dalam pikiran Bapak. Iya. Terus setelah dipraktekkan, dibuktikan, apakah dites? Enggak. Enggak. Ya. Dan waktu itu, waktu awal-awal Bapak mendengarkan radio, apa sih yang paling dicermati waktu itu yang menghujam diri Bapak sehingga merasa gelisah
hati ini sepertinya saya tersinggung banget ini. Nah, seperti itu apa di waktu itu? Ya, itu waktu saya nyetel radio itu Mas, almarhum Al Ustadz itu dulu kan menerangkan kalau orang Islam itu harus sholat. Saya pikir. Waktu itu tidak sholat? Enggak Mas. Oh. Nah, sholatnya kalau mau aja. Paling enggak itu 2 kali setahun paling enggak. Terus gini, besok setel lagi, diterangkan lagi. Kok orang Islam harus sholat? Kalau KTP-nya kan berarti kan bukan orang Islam. Nah, saya pikir lagi, belum sholat itu. Terus kapan besok ada kesempatan nyetel lagi. Katanya, loh kok nerangkan Pak Ustadz kok begini katanya. Kalau nggak percaya buka surat ini kan belum tahu. Juga nggak punya Quran Mas, belum. Ya. Nah waktu itu begini, akhirnya lama-lama saya pikir, oh iya, orang Islam itu harus sholat. Sedangkan selain Islam, misalnya orang Kristen apa-apa kan harus ke gereja. Bener, akhirnya saya tersolat. Lama-lama nyetel radio lagi. Almarhum Al Ustadz itu nerangkan, kalau suami istri itu satu sholat satu enggak itu kata apa namanya tidak halal. Kalau enggak pernah buka surat ini, muntahannya apa namanya itu kan. Pak Tugio buka enggak? Enggak, belum punya Quran. Akhirnya lama setelah lagi begitu, istri saya itu Mas enggak saya suruh, saya enggak nyuruh istri saya. Ikut sholat, saya lihat ikut sholat. Oh, semula belum sholat? Belum. Dulu nggak ada yang sholat. Nggak ada sholat, ya. Ya. Kalau waktu itu di Jakarta kan ya sopir kan namanya kadang pas di jalan itu kan berhenti juga Mas di masjid. Ya, sholat. Cari masjid sholat. Soalnya apa? Kalau di jalan itu ingat mati Mas. Oh. Begitu bers kan langsung mati gitu pikirnya. Kalau tidur di rumah kan nggak mati pikir saya. Siapa bilang Bapak itu? Pikir saya gitu Mas. Jadi kalau di rumah nggak sholat, ya ikut-ikut kalau berhenti cari masjid gitu. Ya, Bapak mending sering di jalan aja Pak, biar sholat terus. Ya, tapi sekarang ini sudah melakukan sholat ya. Ibu, bagaimana ini termotivasi di hal apa sehingga tahu-tahu ikut Bapak sholat? Ya, saya juga ingin seperti Bapak ikut sholat itu. Waktu Bapak pertama kali sholat itu Ibu merasa Pak Eng aneh-aneh ini. Bagaimana? Iya, tumben. Oh begitu, tumben ya. Tumben. Gitu. Waktu itu dikomentari, Pak, gue saya mau sholati eneng opo gitu, nggak tanya? Dulu nggak pernah bicara-bicara, nggak pernah ngobrol dulu. Bapaknya kan kalau siang tidur terus, kalau malam gula Mas. Siang itu tidur, kalau ya. malam kerja itu kalau siang nggak pernah bangunnya cuma malam, habis malam tidur lagi. Oh itu. Nggak pernah ngobrol. Tapi punya putra 4 loh ya. 5 Mas. 5 malahan ya. Itu ketemunya pas apa? Hari libur Mas. Masya Allah. Loh, ada hari libur? Iya kalau udah Kalau capek capek semua kan ya. nggak berangkat. Dalam seminggu pasti ada capeknya. Ada liburnya? Ya 2 kali paling Mas. Oh, 2 kali. Kalau sekarang loh, kalau sekarang itu ya malam Jumat ngaji kelompok itu. Paling nggak nanti kalau capek ya hari apa gitu. Yang pasti hari malam Jumat libur. Wah itu pada pas libur itu tokek sama ularnya itu pada seneng banget itu. Pada keluar semuanya. Baik Pak Tugio dan Bu Marni, ini pengalaman yang disampaikan cukup menarik, dan pemirsa dimanapun Anda berada, tentu saja kami membuka pertanyaan bagi Anda yang ingin bertanya kepada Pak Tugio dan Bu Sumarni. Ini sepasang suami istri yang semula tidak sholat dan luar biasa, tadi juga pernah miras dan lain sebagainya. Ini beliau sekarang ngaji, sholatnya rajin, dan kita bisa bertanya. Nanti silakan masuk di telepon 0271 679 3000, SMS WA di 0811 553 3000. Hikmah akan segera kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita masih di acara Hikmah untuk siang hari ini, dan kita masih bersama dengan Bapak Tugio dan sang istri Ibu Sumarni, dan masih menyampaikan kisahnya bagaimana beliau berhenti. Sifat marahnya ini berkurang dan insya Allah bisa
berhenti begitu. Tapi memang marah memang terkadang diperlukan ketika kita memang di sana marah karena Allah begitu ya. Baik, membuka kesempatan bagi Anda yang ingin bertanya, telepon di 0271 679 3000, SMS WA di 0811 255 3000 begitu ya. Ya, Bapak tadi menyampaikan bahwa ketika Bapak sudah tergerak sholat, itu Ibu belum begitu. Iya. Waktu itu adakah yang disampaikan kepada Ibu bahwa perlu loh kita harus sholat karena ketika tidak sholat itu mohon maaf ketika berhubungan suami istri itu tidak sah begitu, bahkan haram. Iya. Waktu itu bagaimana? Ya kita kan sama-sama nyetel radio, mendengarkan radio begitu. Mas. Ya. Jadi saya nggak ngomongin istri saya mendengarkan juga mungkin hidayah masuk. Diam-diam sholat juga akhirnya ikut saya. Oh, begitu. Jadi saya nggak ngomongin aja sholat enggak. Oh. Jadi diam-diam mendengarkan radio itu mungkin terbuka hatinya langsung sholat. Ya. Apa Gitu. begitu Ibu? Ya dibilang tadi nggak pernah ngobrol. Ya. Jadi nggak pernah, bapaknya juga nggak pernah ngajak-ngajak. Diam aja, pokoknya. Ya. Sama-sama dengerin aja. Iya. Padahal Ibu itu bukan generasi sekarang yang tidak bisa ngobrol karena terlibat nonton HP terus begitu. Tapi nggak pernah ngobrol. Karena bapaknya kan kalau siang tidur terus itu jadi kurang komunikasi. Begitu. Ya, kalau malam kan nggak di rumah, kalau siang tidur terus, jadi nggak ada komunikasi sama sekali. Oh, ya. Dan kemudian kalau Bapak tadi dari 2013 kemudian 2017 itu kepingin dan akhirnya melangkahkan kaki ikut mengaji, itu adakah yang mengajak atau kepingin saja karena sudah tahu tempatnya? Ada Mas. Waktu itu kan saya masih pendengar radio kan sudah mengamalkan Mas. Istilahnya saya mantu itu juga udah nggak ngobong bakar nyan begitu kan enggak. Ayam buat sajin enggak, sudah mengamalkan. Tapi belum berani cabang itu tadi lah, makanya terus ngajinya di akad pagi. Anak saya yang gede sama yang nomor 3 itu saya ajak. Naik bis Pasar Legi becak kan gitu waktu itu. Bawa becak waktu itu? Iya, enggak dari Pasar Legi naik bis loh, langsung becak. Naik becak. Iya. Di situ tahu saya kenal orang yang ngaji di cabang itu, saya kenal. Namanya almarhum Pak Bayan Hartono waktu itu. Allahumma berlaku. Itu, loh Mas, wis melok ngaji, melok nang cabang. Nek kowe iku dhewe bahaya ngomong ngono. Lah, kula isin niku Pak. Saya jawab gitu. Lho isin ngopo? Wong ngaji teko ngrungokno Bali kok. Lho napa mboten dites kula ngoten. Nek maca kula kan dereng kaget. Lah itu kan. Akhirnya saya juga ya udah. Akhirnya waktu itu habis lebaran itu, waktu itu almarhum Pak Bayan itu nafar. Lah ketemunya di lantai 4 itu. Iya. Besok Mas, ngaji ini tiap Sabtu jam 2. Oh nggih. Akhirnya saya masuk, istri saya belum. Nanya-nanya dulu sama saya. Iya. Gimana ngajinya? Iya. Oh ngajinya yang ini duduk dengarkan pulang. Enggak ditanya, saya bilang gitu kan. Kalau Bapak waktu itu memang belum bisa baca Arab waktu itu, belum? Arabnya sudah sudah. Masalahnya sebenarnya waktu SD itu saya di madrasah Mas. Bukan di SD negeri, bukan. Ya dikit-dikit udah tahu sebenarnya. Ya, terus jadi baca tulisan Arab bisa? Bisa, ya. Tapi ya cuman itu namanya waktu masih di madrasah kan, terus udah besarnya merantau kan udah hilang lagi kan, masih gerudal-gerudul lagi. Akhirnya sekarang ngaji ini udah bisa, alhamdulillah. Ya. Dan ketika pertama kali datang begitu, ternyata banyak tetangga-tetangga atau bagaimana? Teman-teman yang banyak yang kenal sudah kenal juga banyak. Ini ngaji teng mriki ya ternyata. Loh, ternyata juga ikut ya. Ternyata juga banyak yang kenal Mas. Di cabang itu, jadi pikiran dan hati saya itu juga
grogi, nggak minder, nggak takut gitu loh. Oh. Ternyata orangnya baik-baik orangnya gitu. Oh, baik-baik tuh. Iya, ternyata saya pikir itu kan biasa kadang-kadang kan dipentelengi dilihat itu ada orang baru gitu kan. Tapi enggak kalau di ngaji di MTA itu Iya. ramah, disalamin dari mana, asal namanya siapa, pokoknya Iya. baik-baik orangnya. Ya kalau di mana-mana kalau yang ngaji biasanya temannya juga orang baik-baik, Iya. Pak. Ya. Iya, iya. 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 Kemudian Ibu, selang berapa lama Ibu juga akhirnya menyusul Bapak untuk 2 bulan ya. ngaji bareng gitu? Itu kalau Bapak kan di awal tahun 2017, kalau saya di pertengahan Juli. Iya, Juli. Waktu itu menimbang-nimbang apa, Bu? Saya takutnya kalau ditanya, kalau disuruh baca itu, Juga kan nggak sama. tahu sama sekali Apa saya. nggak diceritakan oleh Bapak? Makanya saya waktu pertama Bapak saya suruh dulu. saya itu disuruh dulu kan, Mas. Saya sampai di rumah, piye mau dites apa ora? Ora, kalau jawab gitu, Mas. Ora. Nah, ya akhirnya tanya gitu, mungkin ya terus, oh ternyata ngaji nggak dites, cuma mendengarkan. Akhirnya mikir-mikir juga terus ikut itu, Mas. Oh iya. Ya, ketika Bapak ini mengaji, Bu, mungkin setelah bergabung di cabang, setelah setengah tahun ya tadi ya? Iya. Setengah tahun Ibu menyusul, itu perbedaan apa, perubahan apa yang Bapak lihat dari, yang Ibu lihat dari Bapak setelah mengaji? Banyak, Apa banyak di Pak. antaranya? Itu terutama sikapnya itu udah banyak berubah. Kalau dulu kan dikit-dikit marah, sampai anaknya jadi korban dia. Oh, apa ini? Apa dijebloskan ya Anaknya tadi kemarin? Sering dimarahin terus, pernah dipukul sekali anaknya. Oh, itu karena apa, Pak? Karena apa, Pak? Ya jengkel aja. Padahal kadang-kadang nggak ya. nakal, bapaknya aja yang Jengkel pemarah. aja kadang-kadang itu juga. Bapaknya ini ya nakal. Oh, bapak galak, akhirnya nyesel sama saya. Oh, ngomong gitu, tempeleng itu, wah bapak galak gitu. Itu padahal usia berapa anak? SD. Itu masih di MI, Iya, SD, Masih MI di- lah, kelas 2. Itu awal sudah ngaji belum? belum. Belum. Dulu pemarah banget bapak itu. Ya. Dan sekarang Bapak ngaji, otomatis Bapak kan sudah berubah apa tadi? Apa kesukaan marah tadi. Kemudian yang mendapatkan imbas kebaikan itu kan anak-anak dan istri begitu. Dengan perubahan apa Bu yang signifikan? Kalau dulu mungkin setiap hari ada marah satu gitu pasti ada ya. Pasti. Pasti ada ya. Nah, itu mulai apa saja yang mulai berkurang. Ini kalau ini Bapak tahu pasti marah gitu. Tapi pas ini tahu kok Bapak nggak marah sih? Padahal saya tunggu ini masih marah gitu. Apa Bu biasanya? Kalau bapak itu apa ya? Hampir semua jadi persoalan. Apa-apa buat marah dia. Ya, Kalau semenjak ngaji itu udah enggak. Sekarang udah banyak sama anak juga enggak marah, enggak pernah Pak, nyakiti. jenengan itu beraninya sama orang rumah atau dengan orang luar? Lah kalau orang luar ya juga berani Mas sebenarnya. Oh, iya. Pokoknya sama teman-teman itu waktu itu. Kira-kira anu tuandangi loh. Apakah juga pernah terjadi? Ya gitu. Kan yo namanya dulu sering sering miras itu Mas. Kalau ada orang punya hajat itu Yeah. pasti minum di situ kan. Juga. Mumpung gratis itu. Ya selain itu juga pernah di waktu muda masih belum ketemu istri itu mabuk sehari semalam nggak bangun pernah Mas. Oh, ya. Ya. Terus sekarang apakah pernah terlintas atau terucapkan oleh putra-putra, Bu, ternyata wong ngaji ki dadi apik, begitu pernah sampaikan bahwa ternyata Bapak ini kan jadi orang baik. Kalau anak-anak itu ya sekarang bapak itu udah nggak pemarah, udah lebih Merasakan ya. jauh lebih baik daripada yang dulu. Kalau dulu anaknya sampai takut sama bapaknya, lihat bapaknya tuh udah pada pergi, takut. Jadi dulu. nggak akrab Bapak ini dengan putra-putra? Enggak, sama ibunya yang Nggak akrab, ada, Mas. nggak ada yang akrab anaknya. Sampai Padahal sekarang bagus. Nah, kalau alhamdulillah sekarang yang kecil sekarang di MTS itu kemana-mana saya bawa, mau apa saya jajanin. Kelas berapa? bakso, Kelas ya. berapa? Kelas 2. Kelas 2? MTS. Ya. SMP. Belum pernah kena kemarahan Bapak ini yang paling kecil.
Ya pernah itu sebelum ngaji dulu Mas. Sekarang kan umurnya ini udah berapa Bro? Tahun 2012 ini? 15. 15 tahun. Ngaji saya kan baru tahun 18, ya 17 sampai sekarang berapa tahun Mas? Tapi nggak terlalu. Nah, nggak terlalu lah marah. gitu sama yang dulu-dulu. Tapi sekarang putra-putra itu dekat dengan pimpinan. Ya, alhamdulillah Mas. Atau nggak pernah tanya, Pak kondisi sonon ini? Enggak berani mungkin Mas. Baik, ini ada pertanyaan nih. Dari Ibu Dian Handayani di Semarang. Ibu Dina di Semarang. Yang ingin kami tanyakan untuk Ibu, bagaimana bisa berhati sabar, ikhlas, dan syukur dalam menghadapi Bapak dan kesulitan kehidupan berkeluarga? Bagaimana sikap lahir batinnya, begitu? Ya, kalau saya yakin aja semua orang tuh pasti berubah. Gitu. Jadi ya bagaimana ya? Pokoknya ditahan lah. Saya bisanya cuman menahan. Kalau ikut marah kan nanti jadi perang. Oh gitu. Iya. Ya ya. Waktu itu Ibu nggak pernah mengadu ke orang tua Ibu? Enggak. Enggak pernah. Atau malu? Jauh masih Jogja. Oh Jogja, aslinya ya. Jogja Ibu. Iya. Oh, sekalipun ketemu nggak pernah bilang sama orang tua. Nanti jadi marah semua. Wah, Ibu ini luar biasa, ini pengendali rumah tangga betul itu, karena paham meskipun waktu itu belum sholat ya waktu itu, tapi alhamdulillah sekarang tambah-tambah sudah mengamalkan perintah agama. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, silahkan bagi Anda yang saat ini ingin bertanya, telepon masuk di 0211 6793000, SMS WA di 08112 553000. Masih kita nantikan untuk yang ingin bertanya kepada beliau-beliau. Nah, kemudian untuk Pak Tugio sendiri, terkait dengan sedikit tentang pekerjaan tadi, itu kalau tokek, itu semalam bisa dapat berapa sih Pak? Nggak pasti Mas, namanya rezeki. Kadang itu ya paling min 50 lah, 50 ekor. Kadang 80 sampai 90, 100 pun kadang sampai. Tapi yang paling min itu biasanya sekitar 50-an itu udah min. Jadi paling sedikit 50-an. 50-an. Padahal satu tokek itu dihargai berapa? Murah Mas, 2.300 Mas. 2.300? Ya kalau segitu sekitar 80 ya udah dapat duit kurang lebih ya 200-an lah ya, 180 alhamdulillah udah kona'ah aja Mas. Iya ya. Itu bawa alat ya Pak? Iya. Bisa diambilkan Bu? Terutama kalau anginnya kencang Mas, itu pada turun. Nah begini, ini kan panjang. Ya. Alatnya itu gantol, tubruk pakai sarung tangan itu lah. Solasi yang hitam itu buat nyolasi mulutnya ular itu. Oh, mulutnya kalau tokek enggak, langsung masukin aja. Kalau ular kan supaya enggak, ini kan langsung disolasi gitu. Oh begitu. Ya, jadi. Ya. Itu kalau gantolannya itu ketika tokek itu biasanya di pohon, ya pohon dinding apa lah. Begini, misalnya begini langsung cik, set gitu langsung jatuh. Terus ditubruk pakai tangan, pakai sarung tangan. Kalau enggak ya digigit ya Mas. Oh, iya. Itu pakai baterai di kepala itu enggak? Iya benar. Pakai baterai di kepala. Iya. Dan itu untuk semua jenis tokek, Pak? Iya, semua jenis. Semua harganya 2.300. Kalau yang antik itu yang mahal Mas. Antik itu bagaimana? Antik itu misalnya tokek putih, apa kuning, apa merah. Itu biasanya kalau putih itu kepalanya hitam. Itu sekitar 1 jutaan satu itu. Oh. Yang barang antik, soalnya bosnya sana kan punya. Sudah pernah dapat? Belum pernah. Terus yang kuning teman-teman udah sering Mas. Yang merah itu paling sekitar 600 400. Yang kuning. Nah, terus yang merah itu murah lagi 100 berapa gitu katanya. Wong juragannya kan gini bosnya itu. Ini Pak D, kalau yang ini segini, yang begini segini. Oh, jadi pernah dilihatkan contohnya itu? Iya. Oh. Teman-teman sudah sering yang dapat itu. Iya. Kadang ya padahal saya tuh udah sampai kuburan di kali di apa juga belum pernah rezeki, belum pernah dapat yang antik gitu Mas. Iya, memang belum rezekinya ya. Iya. Kemudian untuk apa? Untuk sekarang sudah mengaji, kemudian kalau
dalam menata kehidupan ini seperti apa Pak? Penjenengan kesehariannya, kemudian sama ibu bagaimana begitu. Kalau dulu anggap sajalah bisa dikatakan tidak pernah omong-omongan. Ini pun juga seperti telingsingan begitu. Ya, satu tidur, satu bangun begitu. Nah ini bagaimana Bapak mengelola kehidupan yang beda alam ini, beda alam maksudnya beda jam ini. Ya gini Mas, ya kalau dulu kan nggak pernah komunikasi kan jarang, misalnya jarang sekali. Misalnya ya apa perlunya lah gitu. Kalau sekarang ya kesempatkan ngobrol sama anak. Kadang cucu itu juga datang ke rumah. Ya apa namanya kangen. Kadang saya bel anaknya ada sini Duk gitu. Terus diajak ke situ ya. Sekarang ya banyak berkomunikasi sama anak-anak juga. Terus anak-anak yang saya masih sekolah itu ya kadang saya ini gimana pelajarannya. Apa hari ini ulangannya apa tadi. Gimana garapnya, pokoknya sekarang ya alhamdulillah Mas sudah tertata dengan baik insya Allah. Iya. Baik Pak Tugio dan Bu Sumari ini sudah ada di penghujung waktu begitu. Bapak adalah orang yang mendapatkan hidayah dan mau mencermati sumber hidayah tersebut meskipun waktu itu diceritakan melalui radio begitu. Sebagai orang yang awam begitu, yang notabene waktu itu bergelimang dengan miras, kemudian marah begitu. Dan ketika kita menyimak sebuah suara dari radio, bagaimana kita bisa menata hati, wah ini jelas kena saya matikan aja radionya, mendingan saya tak nerusin miras atau nggak sholat atau bagaimana. Tapi Bapak ternyata justru terpacu, penasaran, mengikuti terus. Nah ini bagaimana Bapak agar bisa memunculkan rasa itu? Ya gini Mas, ya namanya kita apalagi sekarang udah dapat hidayah itu ya sebisanya saya usahakan saya tingkatkan Roma, apalagi saya terus tetap saya jaga. Wong apa atau hidup ini saya dulu pikir saya juga gitu Mas sebelum pas masih pendengar radio itu. Urip kok koyo ngene lah. Istilahnya mau kerja tidur makan nggak sholat. Nah, sekarang ya dapat hidayah itu alhamdulillah Mas. Sekarang ya pokoknya sekuat mungkin saya mau meningkatkan iman dan ketakwaan saya kepada Allah. Mudah-mudahan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Mas. Ya, amin. Oh ya Bu, tadi belum sempat dibalas atau dijawab. Tadi bisa berhati sabar dan ikhlas itu bagaimana Ibu? Ya, itu tadi. Saya yakin saja kalau manusia itu kan pasti akan berubah. Kalau bapaknya marah ya saya diam. Kalau saya nurutin marah nanti jadi perang gitu. Oh gitu. Iya. Tapi pernah sesekali begitu Ibu mencoba untuk membela diri karena Ibu memang luput sebenarnya dari tuduhan-tuduhan Bapak gitu. Pernah sekali, tapi bapaknya tambah marah, sehingga saya nggak lagi. Ya. Berani. Bapaknya tambah marah, katanya orang ngaji kok nggak nurut sama suami gitu katanya. Jadi saya nggak berani lagi. Dan sekarang kalau ada sesuatu yang sisi di sana itu bisa dikatakan tidak benar begitu, Bapak bagaimana mencerna sehingga Bapak bisa meletakkan ini sesuai dengan kondisinya begitu Pak, sehingga Bapak tidak jadi marah. Bagaimana Pak? Ya, oke Mas, seandainya ada masalah apa gitu ya kadang-kadang itu pengen marah juga ya waktu dulu, tapi kan kadang-kadang pikiran saya ternyata gini, teman saya itu wong ngaji kok neson nggak jadi. Terus kadang ada masalah apa lagi muntap gitu tuandangi kalau ngoten. Tapi kadang terpikir wong ngaji kok nesu nggak jadi. Pokoknya yang saya patokan itu wong ngaji kok nesu gitu Mas. Ya. Suka marah gitu loh. Saya terus turun lagi nggak jadi. Ya udah, misalnya ada permasalahan teman-teman saya malah mendukung gini. Pandangi yo.
orang ojo ngono, wong ngaji kok. Nah, gitu Mas. Pokoknya wong ngaji itu yang saya buat patokan itu. Wong ngaji kok suka marah. Gitu. Ya. Alhamdulillah, ini satu kata kunci, wong ngaji kok ora bener gitu ya. Terima kasih Bu Marni, Pak Tugio, semoga istiqomah mengaji. Amin. Jangan sampai berhenti kecuali meninggal. Amin. Ya. Iya, karena ketika meninggal Bapak kalau marah pun juga nggak bisa gitu. Dan insya Allah kita memang berhenti mengaji ketika waktu hidup kita sudah selesai, begitu. Salam untuk keluarga besar yang ada di sana. Semoga putra putri pun juga bisa diajak mengaji, begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tadi penyampaian dari tamu kita Pak Tugio dan Bu Sumarni, yang beliau memiliki kecenderungan atau dominan untuk marah di masa-masa jahiliyahnya ketika belum mengaji. La takdob walakal jannah. Jangan marah, bagimu surga. Saya Rudi Hervianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.